Berikut ini adalah panduan ibadah online Gloria Sunday Service. Siapkanlah hati dan diri sehari sebelumnya. Berdoalah minta Tuhan mengarahkan hati Anda. Dan buat reminder jam ibadah di HP Anda. Berpakaianlah yang rapi dan sopan, sama seperti saat Anda ke gereja. Siapkanlah diri Anda 10 menit sebelum ibadah dimulai. Ambillah waktu teduh di hadapan Tuhan. Ikutilah seluruh ibadah dengan sepenuh hati. Menyanyi, berdoa, serta duduk dan berdiri mengikuti arahan liturgis. Siapkan diri Anda saat persembahan, persiapkan HP untuk scan kris code atau transfer. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan scan kris code menggunakan aplikasi OVO, GoPay, link aja, atau dengan aplikasi M-Banking di HP Anda. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini saya akan gunakan sedikit waktu untuk memberikan pemberitahuan atau dorongan atau himbauan kepada kita semuanya bahwa gereja ini menyediakan akan kotak persembahan secara khusus bagi kita yang mungkin mengalami sedikit kesulitan ketika harus menggunakan e-banking atau mobile banking gitu ya, ataupun QRIS gitu ya. Nah, kotak persembahan itu nanti hanya bisa dibuka oleh pihak bendahara majelis gereja saja. Bapak Ibu bisa datang ke gereja pada jam kerja kantor gitu ya, mulai jam 9 pagi sampai nanti jam 4 sore Bapak Ibu bisa ke gereja gitu ya. Di situ ada kotak persembahan yang disediakan. Bapak Ibu bisa, saudara bisa meletakkan persembahan atau memasukkan persembahan ke tempat itu gitu ya. Nanti bisa minta tanda terima tanpa harus menyebutkan jumlah, hanya nanti mungkin akan berapa amplop yang disediakan, apa yang diberikan gitu ya. Dan setelah itu pihak TU nanti yang akan menginfokan ke pihak bendahara gereja dan akan dibukakan gitu ya. Atau Bapak Ibu yang ingin supaya memberikan persembahan tapi juga sulit keluar dari rumah, juga bisa kontak kepada TU di gereja agar kami nanti bisa mengutus petugas dari pihak gereja untuk menjemput atau mengambil persembahan Bapak Ibu dari rumah. Itu segala cara yang kami gunakan agar kita bisa beribadah dan memberikan persembahan dengan lebih leluasa, dengan lebih nyaman. Kiranya Tuhan menolong kita semuanya dan kita belajar terus mendedikasikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih untuk dukungan Bapak Ibu selama ini di dalam mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan yang kita kumpulkan minggu lepas minggu. Tuhan berkati kita semuanya. Amin.
untuk datang beribadah dan masuk di dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya. Mari dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia Bapa dengan keyakinan bahwa satu-satunya jalan ke sana telah dibuka, yaitu melalui pengorbanan darah Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang sudah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh-Nya yang kudus. Turunlah atas kita sekalian rahmat, berkat, dan anugerah yang akan menyempurnakan ibadah kita hari ini. Amin. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Bersama-sama, Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mari bersama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Inilah kerinduan kami. Dengan segenap hati kami mau datang menghampiri tahta-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran
berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Satu malam mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan memberikan kenyamanan-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ya Tuhan, kami sangat bersukacita ketika kami boleh dipertemukan kembali untuk beribadah bersama meskipun itu secara online. Kami rindu ibadah kami tidak menyesakkan hati Tuhan, tetapi boleh menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami untuk memperkenan hati Tuhan di dalam setiap hari-hari yang kami jalani.
Kami memohon pengampunan-Mu untuk setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan, baik itu terhadap Tuhan dan sesama kami. Sucikan kami Tuhan, dan kiranya Tuhan menyertai ibadah kami bersama. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah jemaat yang terkasih, berita anugerah pengampunan yang diberikan untuk setiap kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan, sebab Dialah Allah yang besar, Dialah Allah yang perkasa dan berkuasa. Dialah Allah pencipta segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dialah Yesus yang telah melakukan perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Segala pujiannya bagi Engkau Yesus. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Engkaulah pemilik kehidupan kami yang sanggup untuk menyelamatkan setiap kami. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa sanggup untuk melakukan segala perkara-perkara yang dahsyat. Engkaulah Allah penyelamat kami Tuhan. Hanya Engkaulah jalan kebenaran dan kehidupan. Karena satu dan pujian kami, dan menyatakan bahwa Engkaulah Allah yang besar dan berkuasa atas kami. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Sorak-sorai bagi Tuhan kita Yesus. Firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di
dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya di dalam Yesus saja letak kekuatan kita, dan yang memampukan untuk kita boleh bersyukur di dalam segala hal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Engkau penolong yang selalu setia. Ya, Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Terima kasih ya Yesus, Engkau penolong dan sahabat terbaik kami. Mari bersama-sama kita pujikan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Tetap percaya, Tuhan setia. Ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang sedang menghadapi persoalan-persoalan yang berat dan belum ada jalan keluar. Baik di dalam perekonomian, relasi keluarga, kesehatan, biarlah firman Tuhan terus menguatkan kami bahwa ada Yesus, pribadi yang kuat yang turut menanggung setiap kelemahan kami dan yang memberikan kekuatan untuk menghadapi setiap masalah di depan kami. Bimbinglah kami ya Tuhan. Kami tetap berdoa untuk pandemi virus corona yang masih belum berakhir. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar masa-masa ini boleh segera berlalu. Vaksin biarlah menjadi solusi dan segera disosialisasikan dengan baik dan tepat. Terima kasih ya Tuhan.
Kami membawa seluruh doa dan permohonan kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita bersama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kami rindu untuk mengenal-Mu lebih dan lebih lagi. Biarlah hidup kami boleh memperkenankan hati Tuhan, sebagai bentuk ibadah kami kepadamu ya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya bersyukur kepada Tuhan di masa pandemi ini, Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mendengarkan firman-Nya, dan ini adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan menciptakan manusia menurut gambar-Nya dan memberi kapasitas manusia untuk mengembangkan kebudayaan. Salah satunya adalah teknologi, dan kita sekarang sedang menikmati hasil dari teknologi itu, dan untuk itu kita juga patut bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada para pengurus dan hamba Tuhan GKA Gloria Satelit yang sudah berbaik hati mengundang saya untuk menyampaikan firman-Nya di tempat ini. Dan sebelum mendengarkan firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan memberi kami kesempatan untuk mendengarkan suara-Mu. Tuhan tahu betapa lemahnya kami dan betapa membutuhkan kami terhadap firman-Mu ya Tuhan. Tanpa firman-Mu kami akan sesat, tanpa firman-Mu kami akan berkeliaran ke sana kemari mencari sesuatu yang tidak pasti dan ujung-ujungnya akan membawa kepada kekecewaan. Tapi kami bersyukur Engkau selalu mengumpulkan kami dan memperdengarkan suara-Mu. Kiranya melalui pemberitaan firman ini hatimu disenangkan dan namamu dimuliakan ya Tuhan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih untuk semuanya ini, sampaikan isi hatimu kepada kami. Kami siap untuk mendengar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah relasi melampaui ritual. Kita tahu apa artinya relasi dalam hidup kita. Dalam hal ini adalah relasi dengan Tuhan. Dan kita semua paham betapa pentingnya kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Kita semua tahu bahwa manusia diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan untuk menikmati Dia selama-lamanya. Dan itu berbicara tentang relasi. Apa yang membuat surga begitu indah bukan tentang emas, permata, dan sebagainya. Itu adalah gambaran-gambaran figuratif. Yang membuat surga begitu indah adalah persekutuan kita dengan Allah Tritunggal. Sehingga relasi menempati posisi yang tertinggi di dalam kekristenan. Tidak heran Paulus mengatakan bahwa di antara semua hal di dalam kekristenan, kasih adalah yang terutama. Relasi, kasih adalah hal yang penting sekali. Nah, kita juga tahu apa yang dimaksud dengan ritual. Dan kita bersyukur sebagai gereja Protestan, salah satu denominasi gereja yang diberkati Tuhan dengan kekayaan tradisi dan liturgi. Hampir setiap elemen di dalam ibadah kita memiliki maksud tertentu. Bukan cuma didasarkan pada firman Tuhan, tetapi juga memberi kita gambaran-gambaran visual yang memperkaya pemahaman dan iman kita. Kita patut bersyukur karena di dalam ritual kita ada begitu banyak warisan spiritual yang kita bisa lihat dengan mata setiap minggu dan kita bisa semakin mengenal Tuhan. Tapi sayangnya antara relasi dan ritual seringkali menjadi musuh bebuyutan. Ada orang-orang tertentu yang menekankan relasi tanpa peduli dengan ritual. Ibadah mereka tidak ada aturan dalam tanda kutip. Ya pokoknya yang penting mereka memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi di sisi lain ada gereja-gereja yang high liturgy. Liturginya yang luar biasa tinggi banget. Setiap detail diperhitungkan dengan baik, dijaga dengan luar biasa. Tapi ternyata relasi dengan Tuhan malah menjadi nomor sekian. Saya pernah berkhotbah di satu gereja yang liturginya menurut saya cukup kompleks dan sangat baik. Nah, pada waktu saya berkhotbah di sana, mengisi Bible study di sana, saya mencoba berbincang-bincang dengan sebagian pengurusnya dan saya mencoba menguji sejauh mana sih pengurus ini memahami simbol-simbol di dalam ibadah mereka, dan ternyata hampir tidak ada yang memahami simbol-simbol di dalam ibadah gereja itu. Sangat disayangkan karena di dalam ibadah, di dalam ritual kita ada banyak simbol kekristenan yang luar biasa yang kalau kita pahami itu akan semakin menolong kita untuk beribadah dengan cara yang lebih baik. Tapi tampaknya beberapa orang terjebak pada ritual sehingga melupakan relasi dengan Tuhan. Nah, hari ini saya tidak ingin mempertentangkan antara relasi dan ritual, tetapi saya ingin mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan bahwa walaupun kita tidak harus memilih salah satu, tetapi kita juga tetap perlu membedakannya. Kita tidak bisa memisahkannya, tetapi kita harus membedakannya, dan ketika kita membedakannya dan mengukur kepentingannya, maka Alkitab secara konsisten memberitahu kita bahwa relasi melampaui ritual. Relasi melampaui ritual.
Topik ini, saudara, adalah topik yang seringkali dilupakan oleh banyak orang, diabaikan baik secara sadar maupun tidak sadar. Mengapa bisa terjadi demikian? Karena manusia itu adalah makhluk kebiasaan, creatures of habit. Dan saya akan memberikan sebuah kutipan yang cukup terkenal. Mari kita membaca bersama-sama kutipan tersebut. J. Stanley Hall mengatakan demikian, "Man is largely a creature of habit, and many of his activities are more or less automatic reflexes from the stimuli of his environment." Yang kalau saya terjemahkan kurang lebih bunyinya adalah manusia itu sebagian besar, ya secara umum manusia itu adalah makhluk kebiasaan, dan banyak dari aktivitasnya sedikit atau banyak merupakan refleks yang otomatis, yang spontan dari rangsangan-rangsangan dari yang muncul dari lingkungan. Saudara, kita ini adalah makhluk kebiasaan. Kita seringkali melakukan sesuatu tanpa tahu why, tanpa tahu mengapa kita melakukannya. Bahkan ketika kita melakukannya dan tahu why, seringkali why-nya juga tidak terlalu tepat. Saya masih ingat misalnya, kalau kita menyanyi beberapa lagu anak-anak, sadarkah kita bahwa lagu-lagu itu adalah keliru? Misalnya ketika kita nyanyi, cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Nah, saudara sadar nggak bahwa menanam jagung itu tidak perlu mencangkul dalam-dalam? Atau misalnya naik kereta api, siapa hendak turut ke Bandung, Surabaya, bolehlah naik dengan percuma. Berarti naiknya gratis. Apakah itu yang menjadi penyebab bahwa bertahun-tahun perusahaan KAI, Kereta Api Indonesia, tidak mengalami pertumbuhan dan baru akhir-akhir ini saja mengalami pertumbuhan? Saudara, ada banyak contoh lagu yang lain yang sebetulnya keliru. Tetapi kita tanpa sadar, kita tetap menyanyikan lagu itu. Karena memang kita creatures of habit. Kita melakukan sesuatu tanpa kita paham mengapa kita melakukannya. Misalnya yang paling menjijikkan adalah misalnya ketika kita mengambil upil dari hidung kita misalnya. Nah, beberapa orang yang sudah mulai beradab dalam tanda kutip itu pasti akan ngambil tisu kemudian membersihkannya. Benar ya? Yang kurang beradab tapi masih dalam taraf yang normal adalah setelah ambil upil kemudian dia buang begini, langsung dia buang tanpa tisu, sehingga upil itu bisa jatuh kemana saja. Menjijikkan banget gitu kan ya. Ada juga orang yang kurang dari itu, yaitu ketika ngambil upil sebelum dibuang itu mesti diremes-remes sampai habis dulu baru dibuang sembarangan di sekitarnya mereka. Nah, yang paling parah adalah ketika mengambil lalu ditaruh di bawah meja. Nah, itulah bedanya antara upil dan apel. Apel di atas meja, upil di bawah meja. Nah, saudara mungkin masih punya kebiasaan yang lain. Dalam hal yang paling sederhana ini, yang paling menjijikkan ini, saudara, kita juga melakukannya. Dan kita ketika melakukannya dan ditanya, kenapa sih kamu ambil upil, kamu taruh di bawah meja? Mungkin orang berkata nggak tahu. Mengapa ketika ngambil upil, kamu remes-remes sampai hancur baru dibuang? Nggak tahu juga, saudara. Nah, saudara, kita ini adalah creatures of habit. Nah, hal yang sama bisa terjadi di dalam ibadah kita. Ibadah itu sesuatu yang terus-menerus kita lakukan. Nah, saya khawatir karena ibadah ini adalah sesuatu yang terus-menerus kita lakukan, maka saya khawatir ibadah itu hanya menjadi kebiasaan saja bagi kita. Nah, bagaimana kita bisa mengukur kalau kebiasaan itu benar-benar telah menimpa kita? Kalau ibadah itu hanya menjadi kebiasaan bagi kita. Nah, ukurannya adalah ini salah satunya. Jika ibadah telah menjadi beban yang membosankan dan melelahkan, mungkin kita selama ini hanya melakukannya sebagai sebuah kebiasaan. Saya ulang sekali lagi, jika ibadah telah menjadi beban yang membosankan dan melelahkan, mungkin kita selama ini hanya melakukannya sebagai sebuah kebiasaan. Salah satu cara untuk mengujinya sederhana sekali. Ketika kita bangun pagi di hari Minggu, kita bangun dalam posisi seperti apa? Kita bangun dengan perasaan, aduh harus ibadah lagi gitu. Atau kita bangun langsung berkata, puji Tuhan, hari ini harinya Tuhan, puji Tuhan, bisa ibadah lagi. Apakah itu yang ada di dalam hati kita?
Para pelayan Tuhan misalnya, ketika kita bangun pagi, apakah kita bangun dengan bersukacita? Karena kita akan melayani Tuhan, melayani umat Tuhan. Kita akan dilibatkan oleh Tuhan di dalam pertemuan yang ajaib antara Allah Tritunggal dengan umatnya. Dan kita bagian dari ibadah itu. Kita menyambutnya dengan sukacita. Atau kita berkata, aduh seadanya nggak ada jadwal pelayanan. Aduh kepengen liburan, kepengen tidur seharian kok nggak bisa-bisa gitu. Bagaimana respons kita setiap minggu? Ketika kita mengikuti ibadah, apakah ada kegairahan yang besar di dalam hidup kita? Atau kita merasa kebosanan yang luar biasa? Atau mungkin kita tidak merasa apa-apa? Ibadah ya ibadah, tidak ibadah juga tidak ibadah, tidak ada bedanya sama sekali. Ketika ini semua terjadi, maka kita telah terjebak menjadikan ibadah sebagai sebuah kebiasaan. Ibadah hanya sekedar ritual tanpa hubungan dengan Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar dari satu teks di dalam Perjanjian Lama yang berbicara tentang pentingnya membangun relasi dengan Tuhan yang intim di dalam ibadah kita. Mari kita membuka Alkitab kita dan membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat 13 dan 14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesaya 29 ayat 13 dan 14. Begini bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu, sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini, keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Ketika kita membaca teks tadi, kita perlu menanyakan beberapa hal. Apakah bangsa Yehuda pada waktu itu melakukan ibadah? Itu pertanyaan penting. Apakah mereka sudah tidak peduli dengan ibadah sama sekali? Mereka benar-benar hidupnya dalam tanda kutip sekuler, tidak mau peduli dengan yang namanya ibadah, ritual, liturgi, dan sebagainya. Pokoknya mereka benar-benar menjauh dari Tuhan dalam tanda kutip, benar-benar tidak peduli dengan hal-hal yang bersifat spiritual, tidak peduli dengan ibadah komunal. Apakah mereka melakukan kesalahan seperti itu? Jawabannya adalah tidak. Karena kalau kita membaca teks tadi dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa mereka beribadah kepada Tuhan. Tadi dikatakan oleh karena bangsa ini datang mendekat, Tuhan berkata mereka datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku. Dengan bibirnya mereka memuliakan Allah, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku. Ibadahnya kepadaku. Jadi bangsa Yehuda sebetulnya beribadah. Dan kalau kita mau membaca pasal yang pertama, maka kita akan tahu dari ayat yang ke-10 sampai seterusnya kita membaca. Di sana Tuhan mengecam ibadah mereka. Padahal ibadah mereka itu dilakukan dengan apa? Dengan sukacita dalam tanda kutip, dengan heboh. Mereka bahkan memberikan persembahan yang terbaik. Mereka kelihatannya tuh sangat antusias sekali beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka sebetulnya beribadah. Cuma persoalannya adalah ibadah mereka ya cuma ibadah. Itu hanya sekadar ritual, bukan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab kalau ibadah menjadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka ibadah akan menjadi pertemuan yang mengubahkan. Saya ulang sekali lagi, jika ibadah menjadi pertemuan pribadi dengan Tuhan, maka ibadah akan menjadi pertemuan yang mengubahkan. Kalau ibadah hanya sekedar ritual, maka tidak akan ada kuasa perubahan apapun di dalam diri seseorang. Orang-orang itu datang di dalam ibadah, berpartisipasi di dalam ibadah, itu hanya sekadar pertunjukan saja, performance yang ada di panggung, dan mereka menjadi penikmat dari performance itu. Tidak ada relasi yang mengubahkan di sana. Dan itulah yang terjadi dengan bangsa Yehuda. Mereka beribadah, ibadahnya heboh banget. Mereka membawa korban juga tidak main-main. Mereka memberikan korban yang kelihatannya memang ya seperti itu. Korban-korban yang tidak jelek. Korban-korban yang luar biasa, dan antusiasme mereka di dalam ibadah masih terlihat dengan jelas.
Tapi persoalannya adalah sekali lagi ritual hanya sekadar ritual tanpa perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Makanya bangsa Yehuda ditegur oleh Tuhan di pasal pertama bahwa walaupun mereka beribadah, tapi hidup mereka penuh dengan kejahatan, penuh dengan ketidakadilan. Karena ibadah mereka hanya terbatas pada ritual dan bukan menjadi perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Nah, saudara, kita juga perlu bertanya pertanyaan lain. Apakah bangsa Yehuda ketika mereka beribadah seperti tadi, apakah mereka beribadahnya itu sembarangan atau mereka beribadahnya itu melalui aturan-aturan tertentu? Atau mereka semau mereka sendiri beribadah, tidak peduli dengan aturan-aturan yang ada? Atau mereka mengikuti aturan-aturan tertentu? Dan kalau kita mau jujur membaca teks tadi, ternyata mereka memiliki aturan-aturan tertentu. Jadi ibadah mereka mengikuti aturan tertentu. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Saudara, saya tahu ini adalah sesuatu yang negatif. Mereka hanya mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Memang itu salah. Tapi poin saya adalah mereka sebetulnya tidak beribadah secara sembarangan. Mereka mengikuti aturan-aturan tertentu. Bahkan yang lebih parah, mereka menambah sendiri aturan-aturan itu. Mereka berusaha untuk beribadah secara dalam tanda kutip teratur. Persoalannya adalah aturan-aturan yang mereka buat itu pada akhirnya meniadakan esensi ibadah. Esensi ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, relasi, perjumpaan dengan Tuhan yang mengubahkan. Tapi mereka terikat kepada berbagai macam aturan yang ada, berbagai macam ritual yang mereka buat sendiri, sehingga mereka melupakan esensi ibadah. Bukan cuma mereka melupakan esensi ibadah, ternyata mereka juga membuat peraturan-peraturan yang bertabrakan dengan firman Tuhan. Dan itu kita ketahui dari cara Tuhan Yesus mengutip ayat ini di Matius pasal yang ke-15 dan mengaplikasikannya kepada orang-orang Yahudi. Di dalam teks Matius 15, Tuhan Yesus mengatakan, kamu menggagalkan, membatalkan firman Tuhan demi adat istiadatmu sendiri. Jadi kesalahan mereka bukan karena mereka tanpa aturan. Justru mereka ingin supaya ibadah mereka itu penuh dengan aturan. Sayangnya aturan itu meniadakan yang esensial. Sayangnya aturan itu justru bertabrakan dengan firman Tuhan. Jadi kita jangan terlalu jelek menilai bangsa Yehuda. Seolah-olah kita lebih baik, ibadah kita lebih baik daripada mereka. Oh no, mereka rajin beribadah. Dan coba kita bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah kita rajin beribadah? Bangsa Yehuda antusias di dalam beribadah, dan mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita antusias di dalam ibadah? Bangsa Yehuda beribadah dengan aturan-aturan tertentu yang mereka buat, dan mereka berusaha untuk mengikutinya. Dan apakah ibadah kita dipenuhi dengan aturan-aturan untuk kerapian dan sebagainya, dan apakah kita juga mengikuti aturan-aturan itu? Saya tahu ibadah bangsa Yehuda tidak sempurna, dan itu adalah ibadah yang buruk sekali di mata Tuhan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mereka seringkali tidak lebih buruk daripada ibadah kita sendiri. Jadi dengan rendah hati sebetulnya kalau kita mendekati teks ini, maka kita akan bisa melihat diri kita di dalam teks tadi. Kitalah yang sedang ditegur oleh Yesaya. Karena kita tidak antusias di dalam ibadah, sedangkan bangsa Yehuda antusias di dalam ibadah. Kita memberikan persembahan kepada Tuhan, tidak yang terbaik, seadanya saja. Sedangkan bangsa Yehuda memberikannya mungkin yang terbaik. Mari kita melihat diri kita, kita tidak lebih baik dari mereka. Nah, saudara, saya ingin berkata seperti ini kepada kita. Pada dirinya sendiri ibadah dan aturannya tidaklah salah. Semua ini menjadi salah jika berdiri sendiri, tanpa esensi, tanpa hati. Saya tidak mengatakan bahwa liturgi yang sangat kompleks adalah sesuatu yang keliru. Tidak. Saya suka dengan ibadah yang high liturgy. Saya suka juga dengan ibadah yang low liturgy. Yang penting ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi kalau disuruh memilih, saudara, maka saya lebih prefer kepada yang high liturgy. Setiap elemen-elemen yang ada itu kita pertahankan. Walaupun tidak harus kaku di dalam mempresentasikannya. Bisa saja dibawakan semuanya secara mengalir tanpa putus-putus di dalam liturgi kita.
Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kombinasi dari high liturgy, liturgi yang begitu kompleks, yang begitu penuh dengan simbol, dibawakan dengan cara yang lebih personal, dalam sebuah ibadah yang lebih personal, membangun relasi dengan Tuhan. Itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa, yang pasti akan menumbuhkan iman banyak orang. Tapi semua itu akan menjadi percuma kalau di antara jemaat sendiri mereka tidak ingin membina hubungan relasi dengan Tuhan. Itu akan menjadi percuma kalau semua esensi ibadah pada akhirnya dilupakan oleh orang. Dan saya masih ingat, saudara, beberapa tahun yang lalu saya diminta khotbah di satu gereja. Dan kebiasaan di gereja itu ini terjadi di luar kota Surabaya, saudara. Dan kebiasaan di gereja itu, saudara, kalau mengundang orang khotbah, maka pendetanya itu juga harus memimpin liturgi. Jadi harus memimpin pujiannya sekaligus khotbah. Dan ada beberapa gereja kan memang melakukan seperti itu. Nah, suatu ketika saya memimpin dan saya melakukan sebuah kesalahan, yaitu pada saat pengakuan dosa, saya tuh salah membaca liturginya. Padahal saya sudah persiapan sebelumnya, tapi saya salah. Seharusnya pada waktu pengakuan dosa, jemaat itu duduk. Tapi saya lupa mempersilahkan mereka untuk duduk karena tulisannya kecil sekali. Saya kurang perhatian dan memang itu salah saya. Nah, ketika saya membaca next elemennya, waduh, bagian berikutnya dari ibadah saya sadar, aduh salah. Harusnya tadi pengakuan dosa, harusnya duduk. Nah, setelah selesai ibadah, saya berjumpa dengan pimpinan di sana dan saya minta maaf kepada dia. Saya minta maaf, minta maaf ya, tadi saya keliru begini-begini gitu. Dan dia akhirnya memberi saya kuliah gratis tentang liturgi, saudara, kuliah gratis. Jadi dia bilang, Pak Yakob, itu kesalahan yang fatal ya Pak Yakob ya, tolong jangan diulangi lagi gitu. Saya pastikan, oh tidak, nanti saya tidak akan mengulanginya lagi. Dia meneruskan lagi memberi saya kuliah gratis, saudara. Dia mengatakan, sebab kita ini kalau pengakuan dosa, itu kan memang kita harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Kita harus menghormati Tuhan, bukan berdiri menantang Tuhan dan sebagainya. Dan dia memberikan ceramah-ceramah yang menurut saya, kelihatannya dia mengasumsikan saya tidak tahu apa-apa tentang liturgi. Dan yang menurut saya malah komentar-komentar beliau itu keliru. Ketika kita bicara tentang misalnya menghormati seseorang, menghormati itu sikap hati, itu universal. Dimanapun itu menghormati penting. Tetapi ketika kita bicara tentang ekspresi penghormatan, maka di setiap budaya itu berbeda-beda. Ada budaya yang kalau menghormati kehadiran seseorang, dia malah berdiri. Ada yang malah berlutut. Ada yang malah tersungkur, benar-benar tersungkur. Ada juga yang malah berbaring di tanah. Nah, sebetulnya ekspresi-ekspresi budaya ini relatif, tapi kebenarannya mutlak. Yaitu ketika kita beribadah kepada Tuhan harus dengan penuh hormat. Itu sikap hati. Dan kalau memang pengakuan dosa harus duduk sebagai simbol merendahkan diri, saya bertanya-tanya, kenapa tidak berlutut saja? Kenapa tidak tiarap saja di lantai untuk menunjukkan bahwa hati kita itu benar-benar rendah di hadapan Tuhan? Nah, saudara jangan salah paham. Saya menghargai dan saya setuju kalau pengakuan dosa posisinya duduk. Saya setuju kalau pengakuan dosa posisinya duduk. Apalagi kalau posisinya berlutut. Saya setuju. Tapi untuk orang-orang lain yang mungkin ya mengalami masalah asam urat, tulang yang sudah lanjut usia, berlutut akan menjadi sesuatu yang sangat menyulitkan bagi mereka. Jadi mungkin duduk akan menjadi pilihan yang baik. Saya sebetulnya sangat setuju dengan itu. Tetapi jangan sampai gara-gara liturgi semacam itu, maka kita mempersoalkan sesuatu dan melupakan sesuatu yang sebetulnya sangat penting sekali. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan, yang paling penting itu bukan bagaimana postur tubuh kita, tetapi sikap hati kita. Maka saya bertanya kepada pimpinan di situ, saya kepengen tanya ya, saya tanya gitu. Ketika tadi jemaat dan saya minta ampun kepada Tuhan dalam posisi berdiri, kira-kira mereka diampuni Tuhan atau tidak? Dan pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh pimpinan di gereja sana. Saya sengaja bertanya, saudara, karena saya ingin mengedukasi mereka juga, gitu. Walaupun pada akhirnya saya toh juga tetap berkhotbah di sana rutin karena sudah kenal dengan para pengurus di sana, saudara. Dan itu tidak menjadi masalah yang besar. Tapi saya tetap ingin mengedukasi mereka sebetulnya bahwa yang penting itu adalah sikap hati kita kepada Tuhan. Liturgi penting, tapi liturgi itu hanya ekspresi. Jangan sampai itu meniadakan yang esensi. Ibadah itu masalah hati, saudara, bukan masalah elemen-elemen liturgi.
Jadi kita harus menyadari ini. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana memiliki relasi dengan Tuhan yang melampaui ritual? Bagaimana kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan yang melampaui ritual? Bagaimana caranya kita bisa memiliki relasi dengan Tuhan yang melampaui ritual? Di dalam ibadah kita benar-benar bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan perjumpaan itu akan mengubahkan hidup kita menjadi serupa dengan Allah yang kita sembah. Kita menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Seharusnya ibadah kan menjadi proses seperti itu. Di dalam ibadah, Allah menyatakan siapa dirinya, kita merayakan siapa diri Allah, dan kita membentuk diri kita sesuai dengan pribadi Allah. Dan itu kita lakukan juga dengan kekuatan dan anugerah Allah. Nah, saudara, bagaimana setiap kali kita beribadah, kita bisa mengalami relasi yang dekat, yang mengubahkan dengan Tuhan. Nah, saya akan membagikan 3 cara bagaimana kita bisa memiliki ibadah yang menekankan relasi di atas ritual. Yang pertama, saudara, adalah dimulai dari hati yang dekat. Dimulai dari hati yang dekat. Saya bacakan ulang ayat yang ke-13. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Perhatikan, mereka mendekat kepada Allah tetapi hatinya menjauh daripadaku. Itu kata Tuhan. Jadi saudara, persoalan dengan bangsa Yehuda di sini adalah mereka tidak memiliki hati yang dekat dengan Tuhan. Padahal tubuh mereka dekat dengan Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan. Mereka tidak lupa datang ke bait Allah dan mempersembahkan korban di sana. Mereka tidak lupa untuk mempertahankan ritual-ritual di bait Allah. Korban-korban tertentu yang harus diberikan sepanjang hari, hari-hari raya tertentu. Mereka lakukan semuanya. Dan mereka juga dengan antusias datang ke bait Allah. Jadi mereka secara tubuh, mereka tuh datang ke bait Allah. Mereka mendekati Allah. Tetapi Allah mengatakan hati mereka jauh. Hati mereka jauh. Nah, saudara, apakah kita pernah mengalami situasi seperti itu? Ketika kita datang kepada Allah, hati kita begitu jauh. Saya tidak bicara tentang orang-orang yang tidak niat ibadah, saudara ya. Yang hanya datang kalau Paskah dan Natal, dan nanti kalau ditanya, kamu tuh tentara Kristus, harusnya tiap hari itu apel, datang, nunjukkan muka di hadapan Tuhan gitu kan. Dengan jawaban yang santai dia bilang, saya ini soalnya tentara intelijen Pak, nggak boleh terlalu sering terlihat orang Pak, jadi saya makanya saya datangnya cuma Paskah dan Natal. Nah, saya tidak bicara tentang orang yang semacam itu. Orang-orang Kristen kapal selam kan hanya muncul di waktu-waktu tertentu saja, tapi lebih banyak tidak munculnya. Saya tidak bicara tentang orang Kristen yang semacam itu. Saya tidak bicara tentang orang Kristen semacam itu. Saya bicara tentang orang-orang Kristen yang mungkin tiap minggu, saya dan saudara, yang tiap minggu beribadah. Saya bicara tentang para pelayan bahkan, yang tiap minggu datang beribadah. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita mendekat, walaupun terlihat antusias, pertanyaannya adalah, where is your heart? Di mana hatimu? Di mana hati saya, saudara? Ketika saya mendekat kepada Allah, apakah saya mendekat dengan hati saya, ataukah saya mendekat hanya dengan kebiasaan saya, hanya dengan tubuh saya, hanya dengan suara saya, dan tidak ada kedekatan sama sekali dengan Tuhan? Saya tidak merasakan hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, saudara, kita perlu menjaga hati kita supaya ketika kita beribadah kepada Tuhan, benar-benar kita bisa menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kalau kita ingin menikmati hubungan yang intim dengan Tuhan, maka kita perlu tahu esensi ibadah itu apa. Nah, saudara, esensi ibadah sebetulnya adalah romantisme spiritual dengan Allah Tritunggal. Ibadah merupakan romantisme spiritual dengan Allah Tritunggal, sebuah ekspresi hati yang dikuasai oleh kasih ilahi.
Ini adalah ekspresi romantisme spiritual kita. Kita mengasihi Allah karena kita sadar telah dikasihi oleh Allah. Semakin besar pemahaman kita tentang kasih Allah, maka semakin besar rasa cinta kita kepada Allah. Dan di dalam ibadah komunal itulah salah satu momen yang penting bagi kita untuk datang dan mengekspresikan kasih itu dan merayakan kasih-Nya kepada kita. Di dalam ibadah Allah mengundang kita untuk mengingat bahwa Dia adalah pencipta, penebus, pemelihara yang mengasihi kita. Dan untuk semua tindakannya itu kita bersyukur kepada Tuhan. Dan disitulah di dalam ibadah bersama kita menyampaikan ungkapan-ungkapan hati kita kepada Tuhan. Betapa kita merindukan Tuhan, seperti pemazmur mengatakan, seperti rusa yang haus, yang merindukan air, demikian jiwa kita rindu kepada Tuhan. Sama seperti pemazmur juga mengatakan bahwa dia sangat menginginkan rumah Tuhan, berada di halamannya saja itu jauh membawa sukacita daripada ribuan tahun di tempat lain, di tempat pesta, di tempat yang menjanjikan begitu banyak gegap gempita dan kegembiraan. Pemazmur mengatakan, aku lebih memilih sehari ada di halaman rumah Tuhan, karena itu sudah bisa membuat hatinya bersukacita. Kenapa bersukacita? Karena dia sadar bahwa di dalam ibadah dia merayakan semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Secara ibadah yang melampaui ritual, ibadah yang benar-benar menempatkan relasi pada tempat yang tertinggi adalah ibadah yang dimulai dari hati yang dekat. Dan hati yang dekat hanya bisa tercipta dari pemahaman yang tepat tentang seberapa besar kasih karunia Allah bagi kita. Hanya orang-orang yang sadar betapa dia dicintai, orang itu bisa mencintai Tuhan. Dan hanya orang yang mencintai Tuhan yang akan antusias di dalam ibadah kepada Tuhan. Nah, rahasia yang kedua, saudara, bagaimana relasi bisa melampaui ritual adalah dimulai dari hati yang penuh hormat. Dimulai dari hati yang penuh hormat. Ayat yang ke-13 saya baca ulang sekali lagi. Oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan, secara hurufiah, banyak versi bahasa Inggris menerjemahkan menghormati aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya secara hurufiah adalah takutnya kepadaku. Hormat, takut dalam arti hormat. Takutnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Secara ibadah itu berbicara tentang memuliakan Allah, atau secara hurufiah menghormati Allah. Ibadah itu tentang menghormati Allah. Dan ibadah itu adalah tentang takut kita kepada Allah. Takut bukan karena kita gemetaran, khawatir akan menerima hukuman. Bukan. Takut dalam arti, sekali lagi, hormat kita kepada Allah. Jadi kita memiliki sikap hati yang hormat karena kita tahu kepada siapa kita beribadah, yaitu kepada pencipta. Dan kita ini adalah ciptaan. Kita adalah ciptaan. Dia adalah pencipta. Dia adalah penebus kita, dan kita adalah objek tebusan yang tidak berharga, tapi dibayar dengan harga tebusan yang sangat mahal. Kita tahu kita ini adalah ciptaan makhluk yang terbatas, yang sangat lemah sekali, tapi kita bisa beribadah kepada Allah pemelihara hidup kita yang berdaulat atas segala sesuatu dan atas seluruh semesta. Saudara, ketika kita menghampiri ibadah dengan kesadaran semacam ini, saudara, maka saya yakin ibadah kita akan menjadi ibadah yang melampaui ritual. Ibadah kepada Allah itu bicara tentang kedekatan. Benar, bicara tentang kedekatan. Dimulai dari hati, itu poin yang pertama. Tapi jangan lupa, ibadah itu juga harus diwarnai dengan hormat kepada Allah. Bahwa kita dengan Allah itu berbeda. Bahwa Dia itu pencipta dan kita ini ciptaan. Atau dalam bahasa teologi, tidak usah dihafalkan ya, karena hidup kita sudah cukup sulit di masa pandemi ini. Atau dalam istilah teologi saya mau mengatakan begini, di dalam ibadah kita melihat imanensi Allah. Allah itu imanen, dekat dengan kita. Tetapi pada saat yang sama di dalam ibadah kita juga melihat transendensi Allah. Dia terpisah, dia jauh lebih mulia daripada kita. Dan poin 1, poin 2 ini memberikan keseimbangan di sana. Karena saya lihat beberapa gereja terlalu menekankan imanensi Allah. Allah dekat, Allah dekat, Allah dekat. Ibadahnya mereka benar-benar non formal.
yang sebetulnya pada dirinya sendiri tidak keliru. Tapi jangan sampai ibadah yang non formal itu pada akhirnya merampok kehormatan Allah, membuat mereka beribadah dengan sembarangan tanpa rasa hormat kepada Tuhan, tanpa sikap hati yang menyembah kepada Tuhan. Tapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Ibadah kita itu cuma khidmat, begitu saja. Hormat kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Sehingga menjadi ibadah yang kaku, menjadi ibadah yang kurang personal, menjadi ibadah yang cuma kelihatannya megah, tetapi tanpa relasi yang dekat dengan Tuhan. Nah, saya ingin berkata demikian, penghormatan ilahi adalah masalah hati, bukan liturgi. Khidmat terjadi di dalam, bukan ditentukan suasana kebaktian. Saya baca sekali lagi, penghormatan ilahi adalah masalah hati, bukan liturgi. Khidmat terjadi di dalam, bukan ditentukan suasana kebaktian. Saudara, banyak di antara kita telah melakukan kesalahan, yaitu khidmat itu masalah suasana musik. Khidmat itu masalah ambience di dalam ibadah. Khidmat itu masalah lagu-lagu tertentu yang kita nyanyikan. Saudara, memang khidmat ada hubungan dengan semuanya itu. Tetapi saya ingin kita melihat esensinya. Khidmat itu sebetulnya terjadinya di dalam. Terjadinya di sini, di dalam hati kita. Bukan di luar, di dalam suasana kebaktian. Banyak di antara kita melakukan itu. Dan kalau kita mau jujur, ada berapa banyak ibadah yang dibuat ambience-nya sedemikian rupa, seolah-olah mereka berpikir kalau ambience-nya, suasananya tidak seperti itu, maka Roh Kudus akan terbatas untuk bekerja di tengah-tengah mereka. Dan saya melihat kesalahan ini bukan hanya dilakukan oleh aliran-aliran tertentu, tetapi banyak gereja melakukan hal yang sama. Misalnya, ketika kita mau menghadirkan kehormatan Tuhan, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan. Wah, kita menyanyikan lagu-lagu yang kelihatan sangat megah dengan iringan piano, organ dan sebagainya yang kelihatannya megah, dan ketika jemaat merasa, waduh musiknya megah sekali, mereka mengidentikan itu dengan kemuliaan Tuhan. Menurut saya itu keliru. Memang Tuhan bisa bekerja melalui itu, tetapi pekerjaan Tuhan, karya Tuhan tidak bisa dibatasi dengan itu. Karena memang ini bicara tentang sikap hati. Nah, di beberapa aliran yang lain, malah untuk menunjukkan Tuhan itu dekat, Tuhan itu menyayangi, Tuhan itu menyentuh. Mereka mainkan ambience tertentu gitu kan. Kemudian nyanyikan lagu-lagu yang kelihatannya syahdu begitu. Nanti kalau kurang syahdu diganti lagu-lagu lain yang lebih syahdu lagi. Mereka berpikir bahwa menciptakan ambience itu adalah yang terpenting. Itu adalah konsep yang keliru. Yang terpenting itu adalah memiliki sikap hati yang hormat kepada Allah, memiliki hati yang dekat dengan Allah, itu yang paling penting. Walaupun menciptakan ambience pada dirinya sendiri tidak salah, tetapi kalau kita terlalu bergantung kepada ambience, maka itu akan menjadi sebuah kesalahan fatal di dalam ibadah kita. Penghormatan kepada Allah terjadi di hati. Dengan kesadaran siapa dia dan siapa kita. Di dalam kemuliaannya kita melihat kehinaan kita. Percuma kalau di dalam ibadah kita melihat kemuliaan Tuhan, tapi juga pada saat yang sama masih melihat kemuliaan diri sendiri. Percuma, karena memuliakan Tuhan itu artinya bukan membuat Tuhan lebih mulia. Memuliakan Tuhan itu artinya kita merendahkan diri kita sebagaimana mestinya. Memuliakan Tuhan itu berarti kita menyadari siapa diri kita. Kita merendahkan diri sebagaimana mestinya. Ketika kita memuliakan Tuhan, sekali lagi, kita tidak menambah kemuliaan Tuhan, tetapi kita menempatkan diri kita pada tempat yang seharusnya. Sebagai ciptaan-ciptaan yang lemah, ciptaan-ciptaan yang terbatas. Dan itulah sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Rahasia yang ketiga, saudara. Bagaimana ibadah kita bisa melampaui ritual. Bukan cuma dimulai dari hati. Bukan cuma dimulai dari sikap hati yang hormat kepada Tuhan. Tapi yang ketiga, yang terakhir adalah dicapai melalui kekaguman ilahi dan perendahan diri. Ayat yang ke-14 saya bacakan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang. Dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Saudara, di sini
Tuhan melakukan sesuatu. Ketika Tuhan melihat ibadah yang tidak berkenan kepada Dia, maka Dia melakukan sesuatu. Dan apa yang Dia lakukan mungkin cukup mengagetkan kita. Karena kalau kita membaca secara sekilas, maka mungkin kita sulit untuk menemukan hubungan antara ayat 13 dan 14. Mengapa bangsa Yehuda itu mendekat hanya dengan bibir, hanya secara posisi tubuh saja mereka mendekat, tapi hatinya bisa menjauh. Mengapa ibadah mereka menjadi ibadah yang begitu buruk? Apa yang menjadi inti persoalan mereka? Dan di ayat ke-14 inilah kita mengetahuinya. Yaitu karena mereka sebetulnya tidak bisa melihat Allah sebagai pribadi yang mengagumkan. Makanya Allah berkata, aku akan melakukan hal-hal yang mengagumkan. Bahkan Allah menekankan beberapa kali di dalam ayat yang kita baca tadi. Hal-hal yang ajaib dan hal-hal yang mengagumkan diucapkan lagi. 3 kali Allah berkata seperti itu. Dan Tuhan bukan cuma akan menunjukkan siapa dirinya di dalam semua kemegahannya, tetapi Dia juga akan merendahkan orang-orang yang dianggap hebat di antara bangsa Yehuda. Tuhan nanti akan menunjukkan bahwa hikmat kearifan orang-orang mereka yang terbaik itu hanyalah sampah yang segera akan dibuang. Saudara, di sini kita bisa melihat dan belajar sesuatu yang sangat penting sekali. Musuh utama bagi ibadah yang sejati adalah arogansi. Musuh utama bagi ibadah yang sejati adalah arogansi. Subjek menjadikan dirinya objek. Saudara, ayat yang ke-14 memberitahu kita mengapa bangsa Yehuda itu bisa beribadah sembarangan kepada Allah seperti itu. Jawabannya adalah karena mereka tidak benar-benar mengagumi Allah. Ketika mereka memuji Allah, mereka sebetulnya tidak benar-benar memuji Allah. Dan kalau saudara membaca kitab Yesaya atau kitab para nabi sebelum pembuangan, maka saudara akan menemukan bahwa mereka sebetulnya juga menyembah dewa-dewa yang lain juga. Pada saat mereka menyembah YHWH, Allah yang benar, mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain. Dan mereka juga menunjukkan diri bahwa ketika terjadi masalah, mereka tidak bersandar kepada Tuhan. Mereka mencari hal-hal yang lain, mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan itulah yang membuat mereka ketika masuk di dalam ruang ibadah, mereka tidak benar-benar beribadah. Mereka tidak benar-benar membangun relasi dengan Allah. Karena bagaimana saudara bisa masuk di dalam ibadah tanpa kekaguman kepada Allah? Bukankah pujian itu muncul dari kekaguman? Kalau pujian tidak muncul dari kekaguman, maka itu hinaan atau kemunafikan. Pujian itu muncul dari kekaguman. Kalau tidak muncul dari kekaguman, maka itu hanyalah kemunafikan atau bahkan hinaan, ejekan. Coba misalnya, ketika saudara melihat ada orang yang benar-benar cantik atau benar-benar ganteng dengan penampilan yang luar biasa, dan saudara berkata, wow, kamu tuh ganteng loh, kamu tuh cantik loh. Itu pujian. Tapi bayangkan seandainya saudara melihat ada orang yang penampilan fisiknya, maafkan ya, ini bukan body shaming, ini hanya untuk contoh saja saudara. Nah, seandainya kita berjumpa dengan orang yang penampilan fisiknya di bawah rata-rata lah, di bawah 60 begitu, lalu kita mengatakan, kamu tuh cantik loh, luar biasa, kamu tuh ganteng loh, luar biasa. Maka orang itu akan menangkap itu bukan sebagai pujian, tetapi sebagai ejekan. Saudara, pujian kita tidak akan punya arti tanpa kekaguman kepada Allah. Sekali lagi, pujian tanpa kekaguman hanyalah kemunafikan atau hinaan kepada Allah. Dan bangsa Yehuda tampaknya melakukan itu. Mereka tampaknya bergantung kepada diri sendiri. Mereka merasa dirinya berhikmat, bisa melakukan banyak hal tanpa Tuhan kok. Mereka bisa mengatakan bahwa ya memang tanpa Tuhan pun hidup juga akan sama seperti ini. Tapi ketika di dalam ibadah mereka ya cuma kemunafikan begitu. Mungkin mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan, tapi mereka tidak sungguh-sungguh mengekspresikan kebergantungan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka berdoa, mereka tidak menyandarkan diri di dalam doa itu kepada Tuhan. Doanya cuma doanya cuma ritual saja. Tapi mereka mungkin berkata bahwa kalaupun Tuhan tidak menjawab juga no problem, kita bisa kok melakukan sendiri. Kita punya kok banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang arif, banyak orang-orang pintar di antara kita. Makanya tadi di ayat yang ke-14 Tuhan mengatakan, aku akan menunjukkan kekaguman kepada mereka. Betapa mengagumkannya aku di depan mereka. Aku akan melakukan hal-hal yang mengagumkan, hal-hal yang ajaib di depan mereka. Supaya mereka tuh bisa melihat Tuhan dan menghargai Tuhan. Dan
keajaiban yang Tuhan maksud kali ini sangat ironis sekali. Yaitu apa yang selama ini mengagumkan bagi bangsa Yehuda, yaitu orang-orangnya yang arif, yang berhikmat, para penasihat raja yang dianggap super brilian, itu semua yang akan dibuat menjadi manusia bodoh. Secara musuh utama di dalam ibadah yang sejati adalah arogansi diri. Kita datang di dalam ibadah tanpa menyadari bahwa kita adalah makhluk yang terbatas, yang berdosa, yang hina, yang tidak bisa melakukan apapun. Kita datang ibadah tanpa menyadari bahwa ibadah itu adalah undangan beranugerah dari Tuhan, yang ingin supaya kita, ciptaan-ciptaan yang tidak layak ini, yang sudah dilayakkan oleh darah Kristus di atas kayu salib, kita bisa menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal secara akrab. Secara bagaimana cara kita beribadah selama ini? Apakah kita mendekat dengan hati yang dekat, benar-benar menyadari bahwa kita telah dikasihi begitu rupa, dan ibadah menjadi ekspresi romantisme spiritual kita dengan Allah? Apakah kita menghampiri Allah dengan sikap hati yang hormat, walaupun dia Bapak kita, walaupun dia dekat dengan kita, walaupun dia begitu personal bagi kita, tapi tetap dia adalah pencipta yang terpisah dari kita, yang berhak untuk mendapatkan penghormatan dari kita sepenuhnya? Apakah kita sudah menundukkan diri kita, benar-benar membuang semua mahkota kita, benar-benar membuang semua piala di dalam hidup kita, benar-benar membuang semua yang kita banggakan di dalam hidup kita, dan ketika kita datang di dalam ibadah, kita benar-benar datang SVR, tanpa pencapaian kita, tanpa apa yang kita miliki. Benar-benar kita datang telanjang di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, I am nothing. Tuhan, aku benar-benar nothing, tidak ada apa-apanya sama sekali, dan aku datang kepada Allah yang punya segalanya. Kalau saudara memiliki sikap hati semacam itu, maka saya yakin ritual akan menjadi relasi personal. Ritual akan menjadi jembatan untuk mengenal Tuhan dengan lebih benar. Saya sungguh berdoa, semoga ibadah-ibadah kita bukan menjadi ibadah-ibadah yang membosankan dan melelahkan, tapi menjadi ibadah yang menggairahkan, karena kita berjumpa dengan Allah Tritunggal, pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami datang mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami seringkali beribadah bukan seperti yang Tuhan mau. Ibadah kami adalah ibadah yang sembarangan. Ibadah kami adalah ibadah yang jauh dari Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami melakukannya dengan penuh kebosanan ya Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini menganggap ibadah hanya menjadi aktivitas yang melelahkan. Kami bahkan mungkin lebih memilih liburan daripada kebaktian. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami juga kalau selama ini kami rutin beribadah. Bahkan mungkin kami menjadi pelayan ibadah, tapi hati kami jauh dari Tuhan. Mungkin kami peduli dengan berbagai macam elemen liturgi yang begitu kompleks, yang begitu indah, tapi hati kami tidak peduli dengan kehadiran-Mu di dalam ibadah. Tuhan, ampunilah kami. Siapapun kami yang mendengar firman ini, kiranya Tuhan beranugerah, Roh Kudus kiranya mengerjakan hati kami, sehingga kami bisa memberi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya ingin mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentang pengunduran pemilihan majelis. Pada bulan September tahun 2020, Jemaat Gloria seharusnya mengadakan pemilihan majelis untuk periode 2021 sampai 2023. Sayang, pemilihan ini terpaksa dimundur karena keadaan belum mengizinkan. Mari kita berdoa dan berharap agar keadaan tahun depan lebih baik sehingga kita bisa mengadakan pemilihan majelis. Yang kedua, tentang
kebaktian emeritasi dan penabisan pendeta. Kami ingin mengingatkan Jemaat Gloria untuk mendoakan dan juga mengikuti kebaktian emeritasi Pendeta Andriko dan penabisan pendeta untuk penginjil Purwanti dan penginjil Bambang Tejo sebagai pendeta GKA Gloria secara live streaming pada hari Kamis 29 Oktober jam 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube GKA Gloria atau link-link yang akan dibagikan melalui gereja atau Bajem. Dan ketiga, perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan kudus di masing-masing TU gereja, bisa segera mengambilnya. Kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus pada 1 November 2020 di 3 KU, jam 7, jam 9, dan jam 11. Sampai di sini pengumuman dari gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Inilah hidup kami Tuhan. Pakailah kami menjadi persembahan yang indah bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang hari-hari yang sudah kami lewati. Dan bersama dengan doa ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan sekali lagi dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa di surga memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.